Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarmu anak-anak hebat? Bapak selalu berdoa semoga diberikan kesehatan dan kemanfaatan bagi sesama. Amin. Tak lupa, Pak Awi selalu ingatkan agar mematuhi protokol kesehatan, khususnya untuk selalu memakai masker. Ketemu kembali dengan Pak Awi di Mapel PKWU. Masih melanjutkan serial pembelajaran PKWU. Kali ini kita akan membahas tentang perencanaan usaha pengolahan makanan. Subtema makanan fungsional. Nah, apa itu makanan fungsional dan bagaimana cara kita merencanakan usaha? Mari langsung saja kita ke materi. Perencanaan usaha atau business plan merupakan suatu fungsi manajemen yang berhubungan dengan pemilihan visi, misi, dan tujuan, kemudian strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran. Sedangkan makanan fungsional adalah makanan yang mengandung nutrisi atau zat tertentu yang sudah ada di makanan tersebut. Makanan fungsional memberikan nilai tambah dan kelebihan, yaitu memiliki nilai gizi dan berpengaruh positif bagi kesehatan tubuh. Jadi karena kunci makanan fungsional adalah makanan yang berpengaruh positif bagi kesehatan di dalam tubuh. Nah, makanan fungsional dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah makanan konvensional atau makanan atau minuman yang memiliki nutrisi alami. Itu artinya segala macam vitamin, zat mineral, antioksidan, lemak, baik yang terkandung di dalamnya langsung diberikan oleh alam tanpa ada campur tangan manusia. Sebaliknya, jenis makanan fungsional yang lain adalah termodifikasi. Maksudnya, makanan yang telah diperkaya dengan bahan tambahan seperti vitamin, zat mineral, probiotik, atau serat untuk meningkatkan manfaat kesehatan makanan tersebut. Artinya, ini sudah ada campur tangan manusia. Mari kita lihat beberapa contoh makanan konvensional. Yang pertama bisa dari sayuran. Ada banyak, itu ada bayam, kangkung, kembang kol, brokoli, dan lain-lain. Ataupun yang kedua misalkan kacang-kacangan. Ada almond, mete, dan seterusnya. Kemudian legum, ada buncis, kacang hitam. Kemudian biji-bijian utuh, misalkan gandum, soba, beras merah. Kemudian makanan laut, ada sarden, ada salmon, dan lain-lain. Kemudian makanan fermentasi, kayak tempe, kombucha, kimchi, dan seterusnya. Ada juga misalkan dari rempah, ada kunyit, kayu manis, jahe, dan lain-lain. Dan juga bisa berasal dari minuman. Ada kopi, teh hijau, teh hitam, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah contoh makanan termodifikasi. Contohnya ada susu, yogurt, jus buah dalam kemasan, susu almond, santan, roti, pasta, sereal, granola, dan lain-lain. Selanjutnya, berdasarkan sumbernya, makanan fungsional juga digolongkan menjadi dua. Ini pernah kita bahas, yaitu fungsional nabati. Artinya, makanan fungsional yang bersumber dari bahan tumbuhan, kedelai, beras, tomat, dan lain-lain. Yang kedua adalah fungsional hewani. Artinya berasal dari sumber hewan. Contohnya ada ikan, daging sapi, susu, serta produk-produk olahan yang lain. Ada beberapa manfaat dari makanan fungsional. Di antaranya adalah mencegah terjadinya kekurangan nutrisi, mencegah penyakit, mendukung tumbuh kembang anak, regulasi kondisi ritme fisik tubuh, memperlambat proses penuaan, dan menyehatkan kembali atau recovery. Dari makanan fungsional, untuk menjadi pangan fungsional diperlukan beberapa kriteria. Yang pertama tentu saja sensori atau warna penampilan yang menarik serta cita rasa yang enak. Kedua adalah nutrisional atau bernilai gizi tinggi. Kemudian yang ketiga adalah psikologikal atau memberikan pengaruh fisiologis yang menguntungkan bagi tubuh. Tentu saja ketika kita menikmati suatu hidangan, ketiga faktor ini tentu saja menjadi perhatian kita.
Nah, mari kita bedah satu persatu kenapa kacang menjadi makanan fungsional. Karena kacang sebagai sumber protein yang baik bagi fungsi otak, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sayuran. Sayuran juga baik karena sebagai sumber vitamin dan mineral yang baik untuk pencernaan. Kemudian teh. Nah, ini biasanya sebagai antioksidan bagi kulit. Kemudian wortel. Nah, wortel ini sebagai sumber beta karoten yang baik untuk fungsi mata. Kemudian buah-buahan ini sumber vitamin dan serat yang baik untuk pencernaan dan kulit. Contohnya seperti itu. Demikian tadi beberapa penjelasan terkait dengan makanan fungsional. Ada yang masih kurang paham? Nanti silahkan ditulis di kolom komentar. Yang kedua, tugas hari ini adalah sebutkan jenis makanan fungsional berdasarkan sumbernya. Nah, silahkan nanti jawabannya ditulis ke kolom komentar. Insya Allah nanti akan Bapak periksa. Demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.